Ya, Indonesia adalah negara terbesar yang berada di wilayah ASEAN. Wilayah ASEAN juga dihuni beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, hingga Vietnam. Uniknya, negara-negara tersebut selalu menyindir Indonesia, khususnya di bidang sepak bola yang berkaitan dengan timnas Indonesia. Ya, memang negara-negara di ASEAN supporternya sangat fanatik terhadap sepak bola. Kemarin saja, saat Indonesia mencetak sejarah, di mana pelatih Sintayong berhasil membawa skuad Garuda lolos ke ronde ketiga, hingga membuat tim-tim di ASEAN iri dengan keberhasilan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, salah satu publik Vietnam yang tidak suka dengan lolosnya Indonesia ke babak ketiga. Ketidaksukaan mereka terasa hingga saat ini. Ketika berbagai cara dilakukan mereka untuk menjatuhkan nama Indonesia. Bahkan publik Vietnam menyebut kemenangan Indonesia itu karena pemain keturunan. Indonesia tanpa pemain keturunan hanya tim biasa saja, ujar fans Vietnam. Ya, mereka jelas tak sadar diri bahwasanya di skuad Vietnam juga ada pemain keturunan, tapi Vietnam malah menyindir timnas Indonesia. Ya, mungkin mereka sangat iri dengan keberhasilan Indonesia. Vietnam mungkin ingin mengikuti langkah skuad Garuda, namun terhalang oleh gengsi. Ya, pasalnya Indonesia dan Vietnam adalah rival abadi dalam sepak bola. Jika bertemu kedua negara ini selalu mengundang atmosfer yang luar biasa. Gesekan-gesekan antara pemain selalu terjadi. Namun baru-baru ini, kabarnya Vietnam sendiri ingin meniru cara Sintayong, di mana ingin mendatangkan pemain-pemain Eropa seperti Indonesia. Namun mereka kesulitan mencari pemain keturunan, tak seperti Indonesia, pemain keturunannya ada di mana-mana. Bagian tersulitnya adalah menemukan pemain yang ayahnya bukan orang Vietnam, karena orang Eropa menggunakan nama belakang ayah mereka. Selain itu, jaringan pencarian pemain asing berbakat juga perlu ditingkatkan, ujar media Vietnam. Ya, media Vietnam tersebut menyatakan bahwa Vietnam kesulitan mencari pemain keturunan yang ayahnya bukan orang Vietnam. Jika dibandingkan dengan Indonesia, pemain keturunan Indonesia ada di mana-mana, seperti Belanda, Inggris, hingga negara Spanyol sekalipun. Bahkan, banyak pemain keturunan yang sudah bermain di level tertinggi di Eropa. Sebut saja Van Persie ex Manchester United, Raja Nainggolan ex AS Roma, Virgil van Dijk Liverpool, Tijani Reinders AC Milan, Emil Audero Inter Milan, Ian Matsis Borussia Dortmund, hingga yang sekarang Jai Ijes bermain untuk Indonesia di Serie A Italia bersama Venezia FC. Benar-benar ngerinya pemain keturunan Indonesia yang bermain di level tertinggi di Eropa, hingga membuat Vietnam kebingungan dengan banyaknya keturunan Indonesia di belahan dunia. Nekat, timnas Indonesia akan turunkan tim B untuk Piala AFF. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara soal timnas Indonesia yang bakal berjuang di ASEAN Cup 2024 atau sebelumnya dikenal dengan nama Piala AFF. Erick Thohir memberikan kode sepertinya tak akan menurunkan pemain terbaik di ASEAN Cup 2024. Kalau ditanya, bagaimana kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim senior? Ya, tidak apa-apa, toh selama ini tim senior kita pun mayoritas pemainnya di bawah 25 tahun, kata Erick. Tentu, pemain seperti Marcelino dan lain-lain yang bisa bermain, kita tidak mau tarik ke bawah lagi, mereka akan tetap main di tim senior, karena itu yang kita mau, jelas Erick. Biarkan pemain yang sudah naik tidak turun lagi, biar tetap main di atas seperti tim senior. Jadi jangan sampai pembinaan-pembinaan di bawahnya ini tersandung. Tidak ada bintang-bintang baru, kita mesti berani. Kalau menang di sepak bola biasa. Cuma kalau kalah terus, juga jangan ya, ujar Erick Thohir. Heboh fans Indonesia murka, Ragnar Oratmangun dikabarkan sedang nego dengan Bali United. Ya, heboh Ragnar Oratmangun segera gabung Bali United, auto banjir cacian warganet. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun dikabarkan segera dibuang sang klub FC Groningen. Apakah pesepak bola 26 tahun ini bakal melanjutkan karir di Liga 1 bareng Bali United setelah kabar di atas mencuat? Ya, nama Ragnar Oratmangun ramai diperbincangkan hingga saat ini. Penyebabnya karena pemberitaan yang dikeluarkan media asal Belanda, Voetbal Internasional. Dalam artikel yang dikeluarkan, pelatih FC Groningen, Dick Lukkien, dikabarkan tak lagi membutuhkan jasa Kevin Van Veen, Florian Kruger, dan termasuk pemain Indonesia Ragnar Oratmangun.
Ya, Ragnar Oratmangun, pemain yang satu ini dipinjamkan FC Groningen ke Fortuna Sittard sepanjang musim 2023-2024. Ragnar Oratmangun dipinjamkan agar tetap dapat merasakan atmosfer kasta tertinggi Liga Belanda. Di saat FC Groningen mentas di Liga 2 Belanda musim 2023-2024. Dari 27 pertandingan Eredivisie musim 2023-2024, Ragnar Oratmangun hanya mengemas 1 assist tanpa mencetak gol satupun. Apakah statistik ini yang membuat FC Groningen enggan membawa pulang Ragnar Oratmangun yang masih terikat kontrak bersama mereka hingga 30 Juni 2025? Ya, tentu satu harapan supporter Indonesia, Ragnar Oratmangun tetap upload jika memang harus meninggalkan FC Groningen. Dengan berkarir di luar negeri, khususnya di Eropa, mental dan skill Ragnar Oratmangun bakal terus terasah. Jika tak ada klub luar negeri yang tertarik kepadanya, apakah Ragnar Oratmangun bakal berkarir di Indonesia? Ya, tanda-tanda lain adalah Ragnar Oratmangun sempat menyaksikan laga Bali United versus Borneo FC di perebutan posisi 3 Liga 1 yang dilangsungkan di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada akhir Mei 2024 lalu. Apalagi Oratmangun masih berada di Bali pelesiran hingga saat ini. Apakah hal di atas menjadi petanda Ragnar Oratmangun bakal bergabung dengan Bali United? Ya, beberapa hari lalu 280 juta supporter Indonesia menjadi saksi skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kemenangan atas Vietnam dan Filipina cukup mengantarkan Tom Haye dan kawan-kawan untuk selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026. Akankah sejarah kelolosan Pildun akan menghampiri anak asuhan Sintayong? Namun kita tak akan membahas kembali lolosnya Indonesia ke babak ketiga. Namun ada beberapa fakta yang menarik untuk kita bahas selain Indonesia lolos ke putaran ketiga. Namun apakah kalian tahu bahwasanya Indonesia menjadi satu-satunya tim dari ASEAN yang lolos ke putaran babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Tentu, apa kabar negara-negara lain di ASEAN semacam timnas Thailand Sang Raja Trofi dengan 7 kali juara AFF? Di mana Sang Raja AFF ini tak kuasa menahan tangisan saat timnya harus tersingkir di babak putaran kedua. Tak cuma Thailand, apa kabar timnas Vietnam dengan 2 kali juara AFF? Timnas Singapura dengan 4 kali juara AFF? Dan Sang Ripa Malaysia dengan 1 kali juara AFF? Sedangkan Indonesia 0 trofi AFF, namun berhasil unjuk gigi hingga semua pelatih di ASEAN angkat topi kepada Sintayong dan anak asuhannya. Ya, bahkan pelatih Malaysia Kim Pan Gon sampai terkejut. Ia tak menyangka Indonesia mampu menjadi tim yang disegani di grup maut bersama Irak. Kim Pan Gon tak segan angkat topi untuk anak asuhan Sintayong. Sebentar lagi, Indonesia akan menjadi tim yang terkuat di wilayah ASEAN. Malaysia harus meniru Indonesia, ujar Kim Pan Gon. Saat berhadapan dengan 60.000 supporter Indonesia sendiri di Gelora Bung Karno waktu lalu, Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Kemudian Indonesia berhasil lolos dengan mengunci posisi kedua di bawah Irak dengan menyingkirkan Vietnam dan Filipina. Berkah lolos ke babak ketiga juga membawa Indonesia lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Jadi skuad Garuda tidak usah ikut kualifikasi di Piala Asia 2027 nanti. Dan yang paling menarik lagi, Indonesia menjadi tim pertama di ASEAN yang sudah mengunci tiket ke Piala Asia 2027. Tinggal duduk manis melihat negara ASEAN semacam Thailand, Vietnam, dan Malaysia, hingga negara-negara ASEAN lainnya yang akan mati-matian bersaing untuk lolos ke ASEAN Cup 2027. Aparece, gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.